الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin rahimakumullah, dimanapun Anda berada, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semesta alam, sholawat dan salam saya tunjukkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin, marilah kita kembali mengenali junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai umat Nabi Muhammad, tentu harus mengenal lebih dekat dengan nabinya tersebut. Dalam kitab As-Sama'il Al-Muhammadiyah yang merupakan karya Imam Al-Tirmidzi yang menghimpun 56 bab yang menggambarkan pribadi dan fisik Rasulullah SAW secara terperinci. Dan dimulai dari bab itu, karakter fisik Nabi hingga bab tentang bermimpi melihat Rasulullah SAW. Sungguh, Rasulullah SAW bukan sembarang makhluk yang layak, bukan sembarang makhluk yang layak diikuti dan diteladani. Beliau memiliki kepribadian yang agung, yang memiliki banyak keistimewaan. Di balik sifat fisik dan perilaku beliau terdapat banyak sekali hikmah dan pelajaran berharga yang mengundang cinta. Sementara bagaimana mungkin tumbuh kecintaan yang besar yang kita tidak mengenal beliau dengan baik. Mari kita bandingkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW dengan para sahabat. Urwah bin Mas'ud Asy-Syaqafi yang ketika itu masih musyrik pernah berunding dengan Nabi pada waktu perjanjian Hudaybiyah. Ia melihat pengagungan para sahabat terhadap beliau, dan tak kala ia kembali kepada kaum Quraisy, ia berkata kepada mereka, "Wahai kaum Quraisy, demi Allah, aku telah diutus kepada para raja. Aku telah diutus kepada Kaisar Heraklius, Kisra, dan Najasyi. Demi Allah, aku tidak pernah melihat seorang raja pun yang diagungkan oleh para sahabatnya sebagaimana pengagum para sahabat Muhammad kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam." Demi Allah, tidaklah ia membuang dahaknya kecuali jatuh di telapak tangan salah seorang dari para sahabatnya. Kemudian orang tersebut mengusapkan ke wajahnya dan kulit tubuhnya. Jika ia memerintahkan mereka, maka mereka segera melaksanakannya. Jika dia berwudu, maka mereka hampir saling berkelahi demi memperebutkan sisa wudunya. Jika ia berbicara, maka mereka pun merendahkan suara mereka, dan mereka tidak mampu mempertajam pandangan mereka kepada karena keagungannya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 2731-2731. Hadis di atas menunjukkan betapa besar rasa cinta para sahabat kepada beliau. Hadis tersebut juga menjelaskan di antara kekhususan Rasulullah SAW bagaimana tubuh beliau penuh dengan berkah, rambut beliau, ludah beliau
serta keringat beliau sebagaimana dijelaskan dalam banyak hadis. Marilah kita mengajak untuk mengenal Rasulullah SAW secara dekat, agar kita bisa meraih manisnya iman. Rasulullah SAW bersabda, 3 perkara jika terdapat pada diri seseorang, maka ia akan merasakan manisnya iman. Di antaranya yaitu, jika Allah dan Rasul-Nya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Hadis riwayat Bukhari nomor 16, 21 dan Muslim nomor 3. Di sisi lain, pembaca juga mengintrospeksi, jangan-jangan belum mendudukan Rasulullah sebagai manusia yang paling dicintainya. Padahal prioritas cinta kepada beliau merupakan tanda benarnya iman. Rasulullah SAW bersabda, beliau merupakan tanda benarnya iman. Rasulullah SAW, tidaklah beriman salah seorang dari kalian hingga saya yang lebih ia cintai daripada orang tuanya, anak-anaknya, dan seluruh manusia. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor 16. Hadis di atas dikuatkan oleh firman Allah, Nabi itu hendaknya lebih diutama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri. Al-Ahzab nomor 6. Oke kawan, ikuti terus untuk mengenal pribadi agung Nabi Muhammad SAW. Jangan lupa ikutin terus kisahnya. Jangan lupa ikutin terus untuk mengenal pribadi agung Nabi Muhammad SAW, agar kita mendapatkan syafaat dari beliau dan hingga kita bisa bermimpi dengan beliau. Suatu mimpi yang sangat diharapkan oleh umat muslim sedunia, yaitu bertemu dengan beliau. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.